Salib. Kalau Ustadz Somad dipanggil, saya jadi saksi ahli. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Kita tetap doakannya Muhammad KC supaya tetap sehat walafiat dan terus Tuhan melindungi menjaga beliau, dan sampai nanti di persidangan Tuhan tetap bela. Saya percaya Tuhan akan berikan yang terbaik bagi beliau sehingga beliau bisa lagi memberitakan Injil. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi saya agak sedikit kaget dan sambil ketawa lucu ya. Kenapa? Karena si Yaya Waloni ini mau jadi saksi ahlinya Ustadz Abdul Somad. Mungkin Anda berpikir kan dia di penjara, Anda nggak percaya. Mau lihat YouTube-nya dulu. Ya oke lah. Tapi jangan lupa ya, subscribe, tombol lonceng dipencet supaya waktu saya membuat video baru itu langsung terupdate di HP saudara. Terus like, beri komen. Nih dia videonya. Kok Ustadz Somad salib, katanya menyinggung salib. Saya mau tanya, Yesus disalib di mana? Tanggal berapa? Jam berapa? Di mana disalib? Jadi kalau orang bilang itu adalah simbol kematian Yesus, kapan dia mati? Tahun berapa dia mati? Salib. Kalau Ustadz Somad dipanggil, saya jadi saksi ahli. Orang kafir saja mulai berani, monyet kafir. Salib. Kalau Ustadz Somad dipanggil, saya jadi saksi ahli. Sudah lihat, sudah dengar, betul kan? Apa kata dia? Salib. Kalau Ustadz Somad dipanggil, saya jadi saksi ahli. Jangan main-main kan, yang tahu salib saya gitu ya. Kalau Ustadz Abdul Somad sampai dilapor masuk polisi, saya jadi saksi ahli di sana. Oh, luar biasa saudara. Jadi pertama saya menanggapi apa yang dikatakan si Yaya Waloni ini ya. Ini adalah orang yang sombong karena sok pintar. Kenapa saya katakan sombong dan sok pintar? Ya karena dia mau jadi saksi ahli kalau Ustadz Abdul Somad nanti di sidang ya. Saudara, yang pertama, untuk jadi saksi ahli itu dia harus ahli. Kalau misalnya si Ustadz Abdul Somad itu dipidana, misalnya ini nanti diproses terus disidangkan terus dijatuhi hukuman begitu ya. Jadi sebelum jatuhin hukum kan ada proses-prosesnya, tentu ada saksi-saksi, salah satunya saksi ahli dari pihak si terpidana kan gitu, atau pihak yang diduga menista agama itu, tentu dia harus ahli dalam agama Kristen karena yang dinistanya agama Kristen. Tentu si Yaya Waloni ini harus ahli dalam agama Kristen. Sedangkan si Yaya Waloni ini aja saudara, wah ambur adul pemahamannya tentang firman Tuhan, ambur adul ya tentang kekristenan ya, kacau balau lah. Jadi mau saksi ahli apa? Ya itu yang pertama. Yang kedua saudara, inilah akibatnya ya, kalau orang itu sombong, angkuh, nah ini akibatnya begini ya. Belum lagi dia mau jadi saksi ahli, boro-boro mau jadi saksi ahli, sudah ditangkap polisi. Jadi makanya judulnya tadi, saksi ahli Yaya Waloni ditangkap polisi. Bukannya saksinya Yaya Waloni yang nanti akan menjadi saksi ahli Yaya Waloni. Yaya Waloni itu yang mengaku saksi ahli, dia sudah ditangkap polisi. Saya harap Bapak kepolisian ya, saksi ahli ini tolong diperiksa terus, maraton ya, secara maraton, dan ya diadililah seadil-adilnya nih si saksi ahli ini ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita hati-hati untuk jadi saksi ya, tidak boleh sembarangan. Karena Alkitab berkata demikian ya. Ya, jadi untuk pelayanan juga saudara, kita nggak boleh sembarangan. Jangan kita ngomong sesuatu sedangkan itu nggak kita buat, nggak kita lakukan. Nanti kita seperti orang-orang ahli Taurat Farisi. Jangan mencuri, tapi dia mencuri. Jangan merampok, dia merampok. Jangan berzina, dia berzina. Terus
kebohongan-kebohongan dalam pelayanan kami layani itu ini tahu-tahu nggak ada. Ini pelayanan kami saya buktikan nih. Ini baru saksi yang benar begini. Ini saksinya nih. Orang lumpuh, orang di kursi roda ya, yang harus didorong pakai kursi roda, tapi kita doakan dia jalan nih. Nih ya. Intinya kami ketemu dia nggak bisa jalan kalau nggak didorong pakai kursi roda. Sulit. Lihat. Saudara, lihat. Ya, saudara, saya kasih waktu Anda nonton ya. Yesus Kristus, Yesus Kristus, kami bersyukur perlindungan-Mu Tuhan. Di sepanjang waktu hingga akhir waktu nanti, kami percaya sesuai janji-Mu, firman dan rahmat-Mu besar setia-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup padamu, kami bersyukur perlindungan-Mu, pimpinlah kami dalam tangan-Mu, pimpinlah. Saya akan bacakan firman Tuhan ya. Apa kata Alkitab ya? Apakah kita boleh bersaksi dusta? Ini Alkitab berkata demikian. Saksi dusta tidak akan. Oke. Mulai dari sini dulu ya. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya, hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Jadi saudara, di sini mencuri, membunuh, berzina itu sama aja dosanya dengan saksi dusta. Jadi nggak boleh kita menjadi saksi tapi kita orang yang berdusta. Jadi itu namanya saksi dusta. Apa akibatnya kalau kita selalu bersaksi dusta? Di Amsal 19 ayat 5, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Maksudnya begini, saksi dusta itu pasti dia nggak bisa lepas dari hukuman. Kalau dia bohong, nggak akan bisa dia terhindar. Dia akan pasti dapat balasan dari Tuhan. Karena itu saudara, jangan kita bersaksi dusta. Ya Waloni, ya Anda sudah dapat ya taburan, tuayan yang Anda tabur. Jadi Anda sudah tabur, Anda sekarang tuai. Anda suka bersaksi dusta, suka bohong, ya udah. Tanggung itu semua. Doa di sana. Ya, karena seringkali saudara Yawal ini berkata, "Oh, aku dulu rektor di universitas ini. Dulu saya
gelarnya doktor, macam-macam, profesor bahkan, aneh-aneh aja ya. Oh, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menjadi saksi dusta. Oke, mari kita doa. Tuhan Yesus, Engkau jamah. Engkau jamah Yahya Waloni, kuasa Tuhan bekerja, yang mau jadi saksi ahli, tapi dia ditangkap polisi karena banyak bohongnya. Begitu juga Tuhan Yesus, semua yang menyaksikan video ini, terlebih terus yang subscribe, Tuhan berkati, Tuhan jauhkan mereka semua dari coronavirus. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.